Kita mulai aja ya, rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa secara Zoom, tentunya dalam rangka sharing session untuk mata kuliah Meteorologi Penelitian. Nah, dalam pertemuan awal meteorologi, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bahwasanya untuk mata kuliah ini kita akan menghasilkan berupa output atau berupa produk yang nantinya akan menjadi dasar penilaian akhir. Adapun produk yang akan kita hasilkan paling tidak itu dalam bentuk proposal yang sesungguhnya yang nanti akan kita jadikan sebagai tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan prodi masing-masing. Oke, ada hal-hal yang perlu kita pahami di awal ini, eh, yaitu eh, dalam meneliti, sesungguhnya yang perlu betul-betul kita pahami adalah cara kita berpikir, kan? Dari mana kita mulai berpikir? Karena dikatakan penelitian tentu ada konsep-konsep berpikir atau bahasa gampangnya adalah cara berpikir. Untuk apa kita berpikir? Ya tentunya kita akan melakukan suatu kajian penelitian. Cara berpikir yang ilmiah yang benar nanti akan menghasilkan produk. Ini yang saya katakan tadi ada outcome atau outputnya. Apa itu? Bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam proposal, ataupun nanti adalah mini riset atau yang lengkap gitu kan. Sudah melihat gambaran seperti apa tugas akhir atau skripsi tersebut. Nah, ini nanti yang akan jadinya luaran mata kuliah meteorologi penelitian yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, kan? Dan ini tentunya selaras dengan kebijakan kampus. Hampir semua kampus itu mewajibkan mahasiswa sebagai Tridharma perguruan tinggi itu melakukan penelitian dan kebetulan kita nanti akan ada pilihan. Jadi tugas akhir mahasiswa ke depannya bisa memilih artikel atau skripsi. Tentu kalau bicara artikel harus yang sudah publikasi nantinya. Publikasi minimal di Sinta 2. Jadi ini ada pilihan. Nanti Anda bisa aja nanti memilih, oh Pak, saya mau penelitiannya adalah skripsi tugas akhir. Ya berarti halamannya minimal 60. Prosesnya adalah seminar proposal dan ujian akhir. Pak, kita akan memilih artikel, ya halaman cukup 15 halaman atau 20 halaman maksimal, kan? Dan tetap akan diujikan, namun harus publikasi dulu. Harus diterima di jurnal yang terakreditasi Sinta 2 ini. Oke, itu adalah bicaranya outputnya atau target perkuliahan. Nah, sekarang kan Anda ini adalah semester 5 ya. Semester 5 itu waktu yang pas untuk kita curi start. Saya selalu mengkampanyekan bahwasanya mahasiswa ya idealnya bisa tamat di semester 7 gitu kan. Tentunya tamat di semester 7 ini perlu ada strategi. Bukan kita melanggar kaedah-kaedah standarisasi dan kualitas riset. Nah, di semester 5 di mata kuliah meteorologi inilah waktu yang paling tepat untuk curi start tadi. Asal kita betul-betul serius. Dan tugas atau output dalam mata kuliah ini akan menjadi suatu real. Apakah nanti dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk skripsi, ya. Ya sebenarnya cara berpikir artikel, skripsi, tesis, dan segala macam itu sama itu kan. Jadi yang penting itu adalah kita mau berpikir dan tahu cara berpikir. Ada yang orang mau berpikir tapi nggak tahu caranya. Sehingga arah eh, penelitian yang dituju itu tidak sesuai dengan kaidah.
Ada caranya paham tapi tidak mau ya sama aja. Yang penting dua-duanya mau berpikir dan tahu cara berpikir kan. Oke, itu yang pertama kan. Yang kedua, bagaimana cara berpikir yang benar itu? Tentu berpikirnya harus ilmiah. Cara berpikir yang benar dia harus ilmiah. Jadi pola pikirnya itu adalah ilmiah yang mengedepankan antara konsep gitu kan atau teori dengan metodologi ya, metode. Jadi dia punya konsep tapi tidak menggunakan metodologi yang tepat juga nanti akan masalah. Tapi yang paling utama itu adalah konsep. Jadi artinya untuk tatanan level S1 skripsi itu cukuplah kita kaitannya adalah kepada bagaimana penerapan suatu konsep teori yang relevan yang sudah kita perdapat selama kuliah. Apakah nanti menggunakan metodenya kualitatif ataupun kuantitatif. Ini metodologi ini ada lagi jenisnya ya, metode kualitatif, ini secara umum aja dulu ya, dan kuantitatif. Nanti akan dibahas secara detail. Ini metodologi, ini cara kita untuk mengimplementasikan suatu konsep tadi apakah berpikirnya secara kualitatif atau kuantitatif. Tapi yang paling terpenting di sini adalah konsep tadi. Setiap penelitian itu harus berbasiskan kepada konsep teori. Jadi istilahnya begini, kita mau meneliti sesuatu. Untuk meneliti itu kita harus ada pisau analisisnya. Kalau dalam kualitatif saya istilahkan sebagai harus ada fokus penelitian. Harus ada pisau untuk kita melakukan penelitian secara konsep atau teori. Nah ini yang sebenarnya harus benar-benar dipahami ya. Ya, konsep yang lahir yang dibutuhkan untuk dalam penelitian itu ini yang betul-betul ruhnya di sini. Kalau kita salah dalam memahami konsep atau teori ini, salah menggunakan teori dan konsep, maka penelitian kita itu akan menyimpang dari fokus atau relevansi yang akan kita teliti. Saya sering katakan bahwa penelitian itu harus relevan, gitu ya. Relevan dengan prodi. Bisa aja kita menggunakan suatu teori dan konsep yang ada dan prosedur penelitiannya benar, namun tidak relevan dengan prodi kita, maka ini dikhawatirkan menyimpang dari spesialisasi keilmuan. Apapun prodinya kan, mau ekonomi syariah, mau akuntansi syariah, mau perbankan syariah atau manajemen keuangan syariah, maka relevansi dengan prodi ini harus benar-benar kita perhatikan agar nanti akan tidak terjadi perdebatan. Jadi pada saat nanti penguji, sempro, pembimbing dan segala macam bertanya, ini relevansinya apa dengan prodi kamu gitu kan? Nah kalau nggak bisa jawab berarti tidak relevan gitu kan? Tapi kalau kamu menggunakan eh, konsep atau teori berbasiskan prodi, maka dengan tegas kita bisa mengatakan, Pak, Bu, ini relevansinya adalah dengan teori ini, mata kuliahnya di sini, sebaran mata kuliahnya ini kan? Jadi itu relevan dengan prodi kan? Kalau dia akuntansi relevan dengan prodi, itu syaratnya sebetulnya di prodi lain juga sama kan. Yang pertama sebaiknya tempat penelitiannya, objek penelitiannya relevan dengan syariah, gitu kan. Ada relevansi dengan keilmuan syariah kan. Karena kita semua prodi ujung-ujungnya kan syariah. Maka bicara ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah, maka objeknya harus syariah dong. Nggak mungkin kita meneliti suatu objek yang non syariah tapi konsepnya konsep syariah. Misalnya kita mau melihat akad bagi hasil pada bank konvensional atau kepada eh, objek yang bukan syariah. Nah ini kan lucu itu kan, secara logika berpikirnya nggak masuk. Nggak mungkin lah konsep syariah diterapkan kepada yang non syariah. Maka objeknya itu kita pastikan ada hubungan dengan syariah. Yang kedua baru dia bicara konsepnya tadi, teorinya. Teori itu juga
ada basis syariahnya kan. Apapun teori yang kita gunakan, ada berbasis syariah, teori atau konsep yang digunakan kan. Nah, kalau dua hal ini terpenuhi, minimal salah satu kan, terutama yang nomor satu, maka itu udah aman. Di akuntansi kan banyak penelitian-penelitian sekunder, data sekunder, yang basisnya adalah murni ya, mengambil data di bursa efek, misalkan, mengambil data sekunder di statistik atau lembaga-lembaga yang lain, OJK, Bank Umum Syariah, kan. Nah, kalau source sumber objeknya itu udah syariah, walaupun konsep teori yang kita gunakan dalam membangun kerangka berpikir secara kuantitatif, konvensional, ya sepertinya profitabilitas ya. Profitabilitas kan nggak ada profitabilitas syariah, solvabilitas, ukuran perusahaan, nilai saham, dan segala macam. Itu kan konsepnya sama, mau syariah ataupun bukan syariah dia sama. Tetapi objeknya sudah syariah, maka ini bisa kita katakan relevan untuk yang kuantitatif data sekunder. Kalau kualitatif gimana? Ya tentu objeknya juga harus syariah. Kualitatif itu kan bicaranya lebih kepada bagaimana penerapan suatu konsep. Konsep yang kita gunakan konsep syariah, tapi diterapkan di bukan syariah, itu kan nggak nyambung, nggak bisa gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami di awal, sehingga proses perkuliahan kita nanti, kita akan langsung mengacu kepada praktek. Kalau kita sudah memahami cara berpikir dan mau berpikir secara ilmiah, maka tahapan selanjutnya, ini yang perlu kita persiapkan masing-masing ya. Tahapan selanjutnya adalah kita tentukan fokus penelitian, fokus tema atau topik penelitian. Kita mau meneliti tentang apa gitu kan? Abaikan dulu metodenya, karena kalau udah dapat fokus, metode tinggal hitung kepada passion. Kita maunya menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitiannya atau kuantitatif. Yang penting tentukan dulu fokus penelitian kita nih apa, kita mau meneliti tentang apa, tempatnya kaget, tempatnya setelah ini kan, tentukan dulu fokusnya. Fokus itu lahir, ya bisa dari keilmuan ya, keilmuan tentu dari perkuliahan selama kuliah. Jadi bahasa kasarnya ada mata kuliah yang prodi, ya, mata kuliah utama prodi. Kalau ES apa mata kuliahnya? Apakah entrepreneurship, Islamic, apakah etika bisnis Islam kan? Apakah mikro Islam, makro Islam kan? Atau marketing syariah atau apapun gitu kan? Tapi yang relevan dengan prodi ya. Pak, saya ada belajar matematika, terus kita meneliti matematika, bukan itu maksudnya kan? Yang relevan itu ada kaitannya dengan prodi tadi kan, ekonomi syariah. Ada nilai-nilai ekonomi syariah di situ kan. Begitu juga dengan perbankan syariah. Apa aja yang dibahas dalam perbankan syariah? Apakah bicara akad di situ kan? Apakah bicara dia di perbankan itu bicara apa gitu kan? Kan ada teorinya, ada konsepnya gitu kan. Nah, ini kita tentukan dulu, kita pilih dulu. Jadi bisa mengambil dari mata kuliah, bisa dari babnya, dan bisa dari subbabnya. Nah, itu nanti yang akan kita teliti kan. Itu yang kita jadikan sebagai fokus utama penelitian kan. Atau kalau bingung bisa kita melakukan pencarian di Google, pencarian di internet gitu kan. Ini masih bingung nih mata kuliahnya begini-begini. Coba aja kita cari inspirasi di internet boleh kan. Banyak cara mencari di internet, terserah gitu kan. Apapun diketik di Google Scholar itu akan keluar gitu kan untuk mencari gambaran kira-kira apa sih topik-topik yang terkait dengan prodi kita gitu kan.
Kalau di AKS misalnya, ya apa, tinggal aja ketik aja judul-judul penelitian tentang akuntansi syariah, kan. Nah, itu akan banyak keluar itu kan, mau yang relevan, mau enggak, biasanya keluar. Tinggal kita memilih, kira-kira ini relevan nggak? Bagaimana kita mengatakan relevan tadi? Ya teorinya ada nggak yang sesuai dengan teori syariah? Kalau akuntansi syariah, ada nggak teorinya yang relevan dengan akuntansi syariah, kan? Tapi kalau kuantitatif data sekunder kan, yang penting objeknya udah syariah. Kalau variabelnya, ya sama aja itu kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan ini kan saya udah buatin tugasnya di spreadsheet gitu kan. Jadi silakan setiap mahasiswa itu mengisinya. Nanti sepanjang jalan nanti berubah nggak masalah. Penting ada ide utama dulu apa gitu kan. Karena kalau kita tidak ada ide apa yang akan kita teliti, nah itu kita mentok. Kalau kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, membuat proposal, mencari masalah, menentukan metode kan. Tapi kita belum tahu nih apa yang akan kita teliti kan. Jadi pendekatan kuliah kita itu adalah berbasiskan kepada praktek. Teorinya nanti baru kita nyusul, kita cari teori yang relevan. Kan banyak sekarang kan kalau kita membaca teori tentang metode penelitian itu banyak. Banyak buku yang tersedia kan, tidak harus beli buku. Di internet pun banyak buku-buku, bahan-bahan, modul-modul, e-book dan segala macamnya tentang metode penelitian. Dan semuanya itu sama. Metode penelitian itu ya nggak jauh beda itu. Cara penyampaian, cara mengemasnya aja mungkin beda kan. Jadi eh, metodenya di pembelajaran kita balik. Kita lakukan dulu, nanti baru kita cari sumber keilmuan teoritisnya gitu kan. Jadi learning by doing, sambil menerapkan kita cari keilmuan. Dan mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan target-target perkuliahan untuk curi start tadi kan. Jadi kita bukan hanya sekedar eh, asal buat nanti proposalnya, tapi lah proposal yang betul-betul bisa kita realisasikan menjadi tugas akhir kan. Dan itu menjadi indikator penilaian, termasuk dengan tugas-tugas yang disampaikan kan. Oke, jadi ini eh, dipastikan dulu kita menemukan ide penelitian. Nah, kalau untuk ide penelitian, itu saya udah buatkan linknya ya, yang saya share di grup WA kan. Oke, inilah yang penting tahap awal yang harus kita lakukan kan di pertemuan yang pertama ini kan. Next, nanti kita akan lihat eh, setelah kita menemukan ide, apa yang harus kita lakukan kan. Kalau belum ada ide, kita belum bisa melangkah kepada tahapan yang berikutnya. Karena muara tujuan target akhir kita ini nanti adalah menentukan ini, menghasilkan bentuk artikel, proposal, dan skripsi ya. Oke, dan mudah-mudahan dengan jalur dan proses yang benar yang kita lakukan, maka itu akan susahnya itu yang pertama aja. Pak, nanti gimana Pak? Nanti prodinya nolak gitu kan? Ya nggak apa-apa, kita nggak ada rugi karena kita udah pernah melakukan suatu proses yang benar. Kalau ditolak itu kan ganti substansi aja. Sedangkan alur cara berpikirnya sama. Kalau cara berpikir kita udah paham, udah tahu, jadi apapun yang akan kita teliti itu akan gampang gitu kan. Nanti boleh kita sama-sama buktikan kan. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita sharing sessionkan pada pertemuan pertama ini. Kita kan kuliahnya offline, ini hanya sebagai bahan referensi tambahan. Bisa jadi waktu kuliah offline ada teman-teman yang berhalangan untuk hadir, maka dia bisa menonton ini dan memahami cara berpikir yang ilmiah tadi kan. Oke, saya rasa cukup demikian untuk sharing session pada sesi yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di tahap-tahap berikutnya. Ada offline-nya di kelas dan online-nya adalah saya mengulang kembali apa yang udah kita ceritakan di lokal kemarin. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan
mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.